Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Trimaulana, NPM 210430100137, kelas G230 Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas esai saya yang berjudul Menyikapi Keberagaman di Indonesia. Poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini yang pertama, pengertian keberagaman, yang kedua, dalil Al-Quran, ketiga, keberagaman suku, keempat, keberagaman agama, kelima, keberagaman ras, dan yang terakhir, cara menyikapi keberagaman beserta simpulannya. Menurut Sukini, keberagaman adalah suatu kondisi di masyarakat yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam. Keberagaman tersebut membawa kebersamaan yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan keberagaman dengan suatu alasan. Dalil Al-Quran Al-Hujurat ayat 13 terkait dengan keberagaman di Indonesia yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Makna dari dalil di atas adalah Allah menciptakan manusia secara beragam, yaitu dengan alasan supaya mereka hidup rukun dan tidak saling bermusuhan. Selanjutnya, macam-macam keberagaman. Yang pertama, keberagaman suku. Suku bangsa adalah sekelompok atau golongan orang yang memiliki suatu keturunan, persamaan budaya, bahasa daerah, kepercayaan, dan lain-lain. Keberagaman suku juga bisa terlihat dari kesamaan ciri biologis setiap individu yang dimiliki. Setiap suku di dunia punya budaya dan karakter tersendiri, baik digunakan dalam keluarga maupun masyarakat. Contoh keberagaman suku di Indonesia yaitu suku Jawa, suku Batak, suku Madura, Bali, dan lain-lain. Selanjutnya ada keberagaman agama. Keberagaman agama adalah kerukunan berbagai umat beragama, meskipun masing-masing memiliki kepercayaan yang berbeda. Kebebasan untuk beragama sudah tertulis dalam UUD 1945 pasal 29 yang mengatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara akan menjamin tiap penduduk untuk memilih dan memeluk agamanya masing-masing sesuai keinginan tanpa paksaan. Di Indonesia tersendiri telah terjalin keberagaman sejak dulu, di mana setiap individu memiliki agama yang dianut masing-masing dan hidup rukun. Agama antara lain di Indonesia adalah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Buddha. Selanjutnya ada keberagaman ras. Pengertian ras sendiri adalah klasifikasi manusia berdasarkan ciri fisik dan asal-usul geografisnya. Di Indonesia banyak sekali keberagaman ras yang dapat kita temui. Penyebab dari hal itu yang pertama, bangsa asing yang dulu pernah pindah kemudian memutuskan untuk menetap di Indonesia. Yang kedua ada sejarah dunia seperti penjajahan dan perang. Dan yang ketiga, letak geografisnya. Di Indonesia tersendiri tersebar berbagai ras seperti ras Mongoloid seperti bisa ditemui di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Selanjutnya ada Melanosoid yang bisa ditemui di daerah timur dan Asiatik Mongoloid. Berikutnya cara menyikapi keberagaman di Indonesia. Yang pertama yaitu ikut melestarikan budaya. Contohnya dengan cara mengikuti lomba-lomba kesenian yang telah diselenggarakan oleh pemerintah, terus belajar mengenai budaya lokal, dan menjauhi budaya asing. Yang kedua, menghargai pendapat. Menghargai pendapat sangat penting saat kita sedang melakukan musyawarah. Seperti saat kita rapat, kita harus menghargai pendapat orang lain yang sedang berbicara. Hal tersebut dapat menyebabkan orang lain akan sangat menyegani kita. Yang ketiga ada peduli dan empati.
peduli dan empati seperti misalnya ada korban bencana alam, kita turut berduka cita dan membantu satu sama lain, mungkin dengan cara memberikan bantuan sumbangan ataupun turut langsung ke dalam lapangan. Dan yang terakhir yang sangat penting yaitu toleransi. Sifat toleransi merupakan sifat menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi perbedaan. Dengan toleransi, perbedaan tidak dijadikan masalah, malah turut dijadikan kekuatan untuk hidup rukun di kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya ialah keanekaragaman suku di Indonesia seperti budaya, agama, maupun golongan merupakan sebuah anugerah yang harus kita jaga. Perbedaan tidak harus dijadikan sebagai suatu kekurangan, melainkan kelebihan. Salah satu sikap yang sangat tepat ialah dengan cara menjunjung tinggi sikap toleransi baik antara umat, suku, golongan, maupun warga negara, supaya negara Indonesia tetap menjadi negara yang terjalin hubungan yang harmonis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah memperhatikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.